إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أفلح وفاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan kenaikan dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan wasiat para alim ulama. Takwa bukan wasiat para khatib, bukan wasiat para da'i, para asatiz. Taqwa wasiyatullah kepada Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan Nabi ittaqillah. Taqwa wasiyatullah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiyatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiyatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah taqwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kunci kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jaminan jalan keluar dari segala kesempitan dan segala persoalan yang kita hadapi taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan menjaminkan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taqwa jaminan keselamatan dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Taqwa bukan hanya di masjid atau di saat kita majlis dan beribadah. Dimanapun kita berada, kita menjaga taqwa. Inti daripada taqwa kita merasakan selalu Allah menguasai kita. Dimanapun kita berada, tidak ada yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa kita rahasiakan. Karena yang tersembunyi bagi Allah itu nyata. Kita sebagai manusia wajar kalau kita berdosa dan bersalah, karena kita manusia bukan maksum. Malaikat tidak boleh berdosa, bahkan tidak bisa berdosa. Kita sebagai manusia harus berdosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala suka orang-orang yang berdosa, yang selalu memohon ampun, yang selalu bertaubat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar dalam satu hari 100 kali. Nabi Muhammad yang sudah mendapat jaminan ampunan segala dosanya, dia memohon ampun 100 kali setiap hari. Kira-kira kita seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala paling senang orang-orang yang selalu istighfar. Bahkan dengan kita banyak istighfar dan rutin menjaga istighfar,
mendapatkan jaminan jalan keluar dari segala kesusahan, bahkan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita nyangka. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang menetapkan dan terus menerus istighfar setiap waktu dan setiap saat, dia akan mendapatkan kemudahan dalam segala kesusahan dan akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesempitan. Bahkan Allah akan membuka pintu rezeki yang tidak pernah dia nyangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam diberikan oleh Allah kemuliaan. Posisi kita di sisi Allah mulia. Perilaku kita yang menghina diri kita, yang menurani kemuliaan kita di sisi Allah. Perilaku kita yang membuat kita rendah di sisi Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita di tempat yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghina diri sendiri, jangan kita memperbuat kesedihan, karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan kalau kalian betul-betul beriman. Salah satu jaminan kemuliaan kita adalah Al-Quran. Semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin terjaga kemuliaan kita di sisi Allah. Al-Quran sudah mulia. Innahu laqur'anun karim, sebagaimana ayat di suratul Waqiah. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Saya mengambil pelajaran, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, buat kita apa? Membaca beberapa ayat dan jumlah beberapa hadis, saya menemukan Al-Quran bukan sendiri mulia, tetapi Al-Quran menjamin dan membagikan kemuliaan bagi orang-orang yang selalu dekat sama Al-Quran. Sahabat Rasulullah SAW tidak ada hentinya membaca Al-Quran. Semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Saya tidak berkata menamalkan atau menhayati, karena kita belum banyak begitu faham isinya, apalagi dalam bahasa Arab. Tapi paling tidak kita mampu mengalahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman mereka, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada Quran. Yang ada potongan ayat-ayat yang ada di dalam kulit unta, kulit kambing yang disimpan sana sini. Jadi kalau ada orang mau sambungkan ayat atau kumpulkan satu surah, harus dia bisa berhubungan dengan beberapa orang lain yang bisa menemukan sahabatnya yang memiliki potongan-potongan ayat, digabungkan, belum dijadikan satu Quran. Makanya ada banyak para sahabat yang hafiz Quran, karena mereka begitu mendengar wahyu dari Rasul dan membacakan ayat yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mampu hafal. Makanya ketika ada orang kesulitan mencari potongan ayat atau surah apa, dia cari para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Siapa di antara sahabat? Dan ini dijalankan keadaan seperti ini sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, baru terkumpul Al-Quran menjadi satu, yang disebutkan oleh ulama al-jam'ul awal, kumpulan yang pertama menjadikan satu mushaf. Ketika datang zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menumpulkan lagi menjadikan satu mushaf yang disebarkan atau diberedarkan di seluruh dunia dengan satu mushaf. Kita sekarang Al-Quran di mana-mana. Tidak ada kesulitan untuk menemukan dan mencari Quran. Dari segi harga, dari segi kualitas, kertas warna-warni, bahkan ada sekarang yang bertajwid, ada warna tajwid, ada asbabun nuzul, ada terjemahannya. Ada orang kesulitan barangkali ke pustakaan atau ke toko untuk beli Al-Quran, tidak usah capek. Alhamdulillah HP kita bisa download Al-Quran. Tapi sayang sekali, begitu fasilitas dan kemudahan kita mampu menjadikan Al-Quran budiman sehari-hari kita,
tapi justru kita menjauh dari Al-Quran. Berapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari? Saya pernah tes, kira-kira kalau maksimal saya khususkan waktu bersama Al-Quran, saya butuh berapa lama untuk khatam 30 juz. Di salah satu Ramadan, waktu saya di Madinah, kita selalu berlomba-lomba dengan teman-teman sekolah. Karena dulu di Madinah teman-teman sekolah, kita libur sekolah mulai dari bulan suci Ramadan. Dan kita sudah sepakat kalau pas bulan suci Ramadan libur, kita bertemu di Masjid Nabawi dan berlomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya bersama teman, dan ada juga banyak kawan-kawan yang luar biasa. Ada yang 1 kali khatam, ada yang sampai 1 hari khatam 2 kali. Saya ketika tes butuh berapa lama untuk khatam 30 juz. Saya mulai membaca Al-Quran, habis subuh sampai zuhur, saya pakai alarm, kemudian saya stop, zuhur, habis salat zuhur lanjut lagi, on timernya, sampai asar, off timer, habis asar, on timer lagi. Hasilnya habis mengkhatam 30 juz, saya melihat waktunya 10 jam. 10 jam bagi orang yang standar, bacaannya cukup bagus, mampu mengkhatam 30 juz. Sedangkan ada orang 1 bulan 30 hari tidak bisa khatam 30 juz. 30 hari. Sedangkan 10 jam cukup. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab. Bagi ahlul Quran, sebenarnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bulan mulia. Bahkan bulan Sya'ban disebutkan bulanul Quran atau bulanul Qurra. Yang suka membaca Al-Quran, bulannya mereka itulah Sya'ban, bukan Ramadan. Kenapa? Karena dari Rajab, Sya'ban mereka sudah mempersiapkan. Jangan sampai masuk Ramadan kita malah malas membaca Al-Quran. Beda sama orang yang dari Ramadan ke Ramadan dia menunggu kesempatan. Hanya dari Ramadan ke Ramadan baru dia memperhatikan Al-Quran. Ada seorang perempuan namanya Kaila. Mungkin jamaah sekalian yang biasa nonton acara Hafiz Indonesia, seorang buta perempuan usianya 7 tahun. Saya tanya, Kaila berapa banyak membaca Al-Quran dalam seharinya? Dia jawab 5 sampai 7 juz. Saya berkata, kok kebanyakan banget? Banyak sekali. Tidak capek? Kasihan kamu. Apalagi mohon maaf kamu buta. Kalau kamu tidak baca Al-Quran, saya yakin Allah pasti maafkan. Karena kamu diuji dan